Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena oleh kasih setianya yang tidak pernah habis, kita boleh bangun dan mengawali hari ini dengan nafas kehidupan, kesehatan, serta kesempatan baru untuk menjalani panggilan kita sebagai umat. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk sapa pagi kita di pagi hari ini, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema dipanggil untuk merawat keutuhan ciptaan. Melalui judul renungan keterbatasan manusia dan kekuatan Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Tuhan Allah, sumber kehidupan, kami mengucap syukur atas pagi yang telah Kau berikan. Terima kasih atas alam ciptaan-Mu yang menopang hidup kami, udara yang kami hirup, air yang kami minum, dan bumi tempat kami berpijak. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tenangkan hati kami, bukakan pikiran kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu, dan kuatkan kami untuk hidup seturut dengan panggilan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 dan Mazmur 24 ayatnya yang pertama. Saya akan membacakan untuk kita semua. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dua ayat ini menolong kita melihat relasi yang sangat jelas antara keterbatasan manusia dan kekuatan Tuhan. Manusia itu terbatas, tetapi dipercaya oleh Tuhan untuk tugas yang sangat besar. Di dalam Mazmur 24 ayat 1 mengingatkan kita bersama dengan tegas bahwa bumi ini bukan milik manusia. Segala yang ada seperti tanah, laut, hutan, udara, bahkan tubuh kita sendiri itu semua adalah milik Tuhan. Tetapi seringkali manusia hidup itu seolah-olah bumi ini adalah miliknya. Bumi ini adalah milik pribadi. Alam bisa dieksploitasi tanpa batas. Dan teknologi bisa menyelesaikan semua masalah. Padahal firman Tuhan berkata sebaliknya. Kita hidup di zaman yang luar biasa canggih. Dengan satu alat saja atau satu handphone gitu, kita bisa pesan makanan, kita bisa ngatur suhu ruangan ya, kita bisa jadi remote AC gitu, kita bisa bepergian kemana-mana dengan klik-klik-klik gitu ya. Kemudian kita bisa mengendalikan banyak hal hanya lewat satu alat aja, handphone gitu misalnya. Tetapi ironisnya nih Bapak Ibu, semakin canggih teknologi, semakin besar juga ilusi bahwa manusia itu tidak terbatas. Jadi banyak manusia yang berpikir kecerdasan manusia, kecanggihan teknologi gitu ya, itu tidak terbatas. Padahal kenyataannya kita tidak bisa menciptakan udara bersih jika hutan habis. Kita tidak bisa menciptakan air jika sumbernya tercemar. Kita juga tidak bisa mengendalikan cuaca ekstrim. Kita tidak bisa mencegah bencana alam sepenuhnya. Seperti contoh nyata yang sering kita lihat ya dalam hari-hari ini, banjir akibat sampah dan alih fungsi lahan, kekeringan panjang, suhu panas ekstrim, dan krisis lingkungan yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Jadi semua ini, kenyataan ini ya, itu menampar kesadaran kita bahwa manusia itu sebenarnya terbatas. Seringkali manusia bertindak seolah-olah kita ini paling berkuasa. Padahal sesungguhnya kita sangat bergantung pada alam, terutama kepada Tuhan. Bayangkan ketika listrik padam,
selama beberapa jam saja, sejam, 2 jam aja, pasti kita akan langsung panik gitu ya. Pekerjaan akan terhenti, nggak ada wifi, komunikasi terganggu, kenyamanan akan hilang. Kita nggak bisa scrolling Instagram, nggak bisa scrolling TikTok, kita nggak bisa catokan, kita nggak bisa main HP. Wah, baterainya habis nih, listrik mati gitu ya. Pasti akan terganggu, kenyamanan kita pasti akan hilang. Hal kecil ini mengingatkan kita bahwa manusia itu tidak sepenuhnya berkuasa. Meski teknologi semakin canggih. Dari sini kita belajar satu hal yang penting, Bapak Ibu, bahwa keterbatasan manusia seharusnya membawa kita pada kerendahan hati, bukan pada keangkuhan. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9 mengakui bahwa ia lemah. Namun Tuhan tidak menghilangkan kelemahannya, melainkan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Artinya, Tuhan mengajarkan satu prinsip iman yang penting. Kita tidak dipanggil untuk menjadi maha kuasa, tetapi untuk bersandar pada yang maha kuasa. Dalam konteks merawat ciptaan, ini berarti kita sadar bahwa kita tidak bisa menyelamatkan bumi sendirian. Kita tetap bertanggung jawab melakukan bagian kita sambil berserah dan taat kepada Tuhan. Jadi kita jangan jadi Superman gitu ya. Wah, aku bisa kok menyelamatkan bumi sendirian karena aku manusia itu bisa segalanya gitu ya. Tidak Bapak Ibu, tetapi kita harus berserah kepada Tuhan. Harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan gitu ya. Pada Yang Maha Kuasa. Hari-hari ini ya, akhir-akhir ini isu lingkungan yang sering dibahas seperti go green, sustainable living, eco-friendly, semua itu baik. Namun bagi orang percaya, merawat ciptaan bukan sekedar gaya hidup, bukan sekedar gaya-gayaan gitu ya. Bukan sekedar FOMO, ikut-ikutan gitu. Tetapi melainkan panggilan iman. Contoh-contoh konkret yang dekat dengan kita saat ini, kita bisa memilih untuk tidak berlebihan dalam konsumsi. Membawa botol minuman sendiri gitu ya. Sekarang kan lagi musim ya, bawa tumbler sendiri gitu. Jadi mengurangi penggunaan botol plastik, mengurangi sampah plastik, menggunakan listrik dan air dengan bijak, serta mendidik anak dan generasi muda untuk lebih menghargai alam. Mungkin tindakan-tindakan ini terlihat kecil gitu ya, tetapi di tangan Tuhan, ketaatan kecil bisa berdampak besar. Seperti 5 roti dan 2 ikan, Bapak Ibu, bukan jumlahnya yang besar, tapi ketika diserahkan kepada Tuhan, Tuhan yang mengerjakan sisanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kerusakan ciptaan seringkali bukan dimulai dari tangan, tetapi dari hati yang merasa paling berhak. Ketika manusia lupa bahwa dirinya terbatas dan Tuhanlah pemilik sejati, maka alam menjadi korban. Sebaliknya, ketika kita menyadari keterbatasan kita dan mengandalkan kekuatan Tuhan sepenuhnya, kita akan hidup lebih bijaksana dan lebih bertanggung jawab, dan akan lebih peduli terhadap sesama dan lingkungan tentunya. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami mengaku bahwa kami sering lupa akan keterbatasan kami. Kami sering menikmati ciptaan-Mu tanpa mau merawatnya. Ampuni kami ya Tuhan, bentuklah hati kami menjadi hati yang rendah, yang sadar bahwa bumi ini milik-Mu dan kami hanyalah pengelola. Kuatkan kami untuk setia melakukan bagian kecil kami dan ajar kami untuk selalu bersandar pada kuasa-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian sapa pagi kita dan renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk hidup dengan kesadaran akan keterbatasan.
namun penuh iman kepada kekuatan Tuhan, serta tetap setia merawat keutuhan ciptaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat untuk menjalani hari ini. Salam Patunggilan.